Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke sesi pelajaran keperawatan medikal bedah 1 Prodi D3 Keperawatan Stikes Pancabakti Bandar Lampung. Hari ini kita akan membahas tentang prosedur yang terkait dengan gangguan termoregulasi. Outline kita pada kesempatan kali ini, kita akan mereview terkait dengan bagaimana teknik pengukuran tanda-tanda vital. Di sini fokus ke suhu tubuh, kemudian bagaimana prosedur pemasangan cooling blanket dan warming blanket. Yang pertama, kita akan membahas tentang tanda-tanda vital. Jadi, tanda vital adalah suatu standar nilai yang digunakan untuk mengukur fungsi dasar tubuh. Fungsi itu biasanya meliputi fungsi jantung, pernafasan, kemudian termasuk juga di sini adalah fungsi daripada termoregulasi. Kemudian pengukuran tanda vital ini ditujukan untuk menggambarkan kondisi kesehatan seseorang secara general. Ini adalah beberapa prosedur terkait dengan pengukuran tanda-tanda vital meliputi tekanan darah, nadi, suhu, dan pernafasan. Berikut merupakan beberapa definisi untuk lebih memahami. Jadi tekanan darah ini merujuk kepada tekanan yang dialami oleh dinding pembuluh darah yang biasanya berhubungan dengan pompa darah yang dilakukan oleh jantung ke seluruh tubuh. Begitu juga nadi, ya di sini menggambarkan bagaimana gelombang pada dinding pembuluh darah, di sini arteri yang dipompakan oleh jantung, ya yang diedarkan ke seluruh tubuh. Dan di sini suhu menggambarkan bahwasannya tubuh manusia dipengaruhi oleh suhu inti dan suhu dari lingkungan yang ukurannya ditera dalam derajat Celcius. Sedangkan sistem pernafasan di sini menggambarkan bagaimana fungsi biologi daripada organ-organ di sistem pernafasan yang mengatur pertukaran gas ya dari dalam tubuh keluar tubuh. Kemudian, ini merupakan beberapa jenis alat pengukuran suhu. Ada yang sifatnya digital, kemudian ada juga menggunakan air raksa, ya. Ada juga termometer yang dilakukan di membran timpani, ya, terutama di telinga. Ada juga sering digunakan pada anak-anak, ya, dengan bentuknya seperti empeng seperti ini, ya. Dan ini di daerah kening atau kita sering sebut dengan nama termogan. Bentuknya macam-macam, ada yang seperti ini. Ini juga beberapa gambaran macam-macam alat pengukuran suhu tubuh. Baik, sekarang kita masuk ke bagaimana prosedur penata laksanaan gangguan suhu. Di sini adalah hipertermia. Di sini yang kita akan coba bahas adalah bagaimana prosedur penggunaan cooler blanket. Hipertermia sering kita sinonimkan dengan peningkatan suhu tubuh ya, di mana kisarannya di atas normal ya, biasanya di atas 38 derajat Celcius. Kemudian klien dengan demam ya biasanya sering disebabkan oleh beberapa kondisi, bisa mungkin karena masalah penyakit infeksius, gangguan neurologis ya, sehingga butuh beberapa intervensi untuk menurunkan suhu tubuh, yaitu salah satunya dengan menggunakan selimut hipotermia atau sering kita sebut dengan nama cooler blanket. Kemudian tujuan dari prosedur cooler blanket ini adalah selain menurunkan suhu tubuh ya pada kondisi perdarahan ini bisa digunakan untuk menyebabkan vasokonstriksi dalam pembuluh darah, kemudian meredakan nyeri ya, kemudian ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan ya, kalau nyeri tadi bisa menghambat bagaimana reseptor nyeri itu bisa terdeskripsikan. Kemudian ada juga hal yang perlu diperhatikan karena komplikasi dari cooler blanket ini bisa menyebabkan kondisi mati rasa,
ataupun kadang menyebabkan proses iritasi di lapisan kulit. Jadi pada proses penggunaannya harus sering dimonitoring. Ini ya tadi tujuan daripada prosedur collar blanket ini bisa membantu untuk menurunkan suhu tubuh, mengurangi rasa nyeri, membantu mengurangi perdarahan, dan membatasi peradangan. Nah, ini indikasi biasanya pada pasien dengan suhu panas yang tinggi atau mungkin serangan suhu yang 40 derajat Celcius ini juga bisa digunakan collar blanket. Pasien dengan perdarahan hebat dan pasien dengan nyeri ini juga bisa digunakan collar blanket sesuai dengan tujuannya. Nah, collar blanket ini ya tidak bisa digunakan apabila pasien memiliki luka terbuka ataupun ada kerusakan jaringan sehingga aliran darahnya terganggu. Ya, kemudian pasien dengan gangguan sirkulasi ya ini biasanya disebabkan oleh masalah defisit nutrisi atau mungkin ada beberapa kondisi kerusakan jaringan. Kemudian pasien yang mengalami alergi atau hipersensitivitas terhadap kondisi dingin. Jadi karena beberapa dampak sering menyebabkan respon inflamasi seperti adanya eritema, bengkak, nyeri, ataupun spasma otot. Kemudian ini adalah peralatan yang digunakan. Ini ada semacam mesin termoregulasi yang bisa mengontrol suhu ya sesuai dengan fungsinya. Kita butuh spray di sini ya. Kemudian ada beberapa air yang di sini fungsinya untuk air distillasi ya. Jadi diperlukan untuk mendinginkan ataupun membuat nanti suhunya menjadi hangat. Jadi dalam satu mesin ini bisa disetting apakah bisa digunakan dalam kondisi dingin ataupun kondisi hangat. Termometer ya, kemudian alat pengukuran tanda vita dan tetap menggunakan sarung tangan. Ini ada beberapa contoh collar blanket juga. Ini juga ada collar blanket dengan berbagai macam jenis warna, ya. Nah ini juga beberapa jenis collar blanket yang bisa digunakan dalam durasi sampai dengan 10 jam. Ya, ini adalah prosesnya. Jadi di sini ada semacam matras air ya. Ini sebagai proses evaporasinya juga. Ini juga bisa seperti ini. Kalau yang bentuknya seperti ini biasanya sering digunakan untuk penata laksanaan nyeri, ya. Seperti ini juga ya. Oke, baik sekarang kita masuk ke prosedur penata laksanaan hipotermia. Kalau hipotermia berarti suhunya turun ya, berarti yang kita gunakan adalah warming blanket atau untuk menghangatkan ya. Jadi hipotermia jelas suhunya di bawah normal. Jadi kondisi dingin ini banyak penyebabnya ya, bisa mungkin karena kondisi bedah besar ataupun gangguan jantung ya, sehingga pasien perlu dikembalikan ke suhu yang normal ya. Kemudian hipotermia ini biasanya disebabkan oleh beberapa masalah seperti gangguan produksi panas atau perubahan suhu yang terlalu ekstrim di luar. Ya, kondisi yang sangat berbahaya kadang bisa menyebabkan bengkak pada seluruh tubuh, kemudian gangguan refleks, bahkan pada kondisi yang membahayakan pun bisa menyebabkan terjadinya koma. Nah ini adalah contoh warming blanket ya, penghangat hampir sama dengan mesin yang tadi ya. Jadi ada selimut yang digunakan untuk menghangatkan tubuh ketika pasien dalam kondisi hipertermia. Jadi di bawah 36 derajat Celcius ya. Tujuannya adalah untuk mempertahankan suhu, mengurangi rasa nyeri, dan mencegah terjadinya hipotermia. Ini ada alatnya ya, selimut, kemudian spray ya, air diastolis tadi, termometer, peralatan pengukur tanda vital, dan menggunakan sarung tangan. Prosedurnya sama, dari mulai mencuci tangan, kemudian memasangnya, merapikannya ya. Pasien diposisikan untuk tenang, menghubungkan selang ini tadi, kemudian menyalakan mesin sesuai dengan suhu tubuh normal ya. Yang settingannya biasanya tidak boleh melebihi daripada rentang suhu normal, yaitu 36 sampai dengan 37 derajat Celcius ya. Jadi sudah ada mesin settingnya. Di sini fungsinya adalah untuk menghangatkan. Ya,
Jadi, demikian, prosedur untuk, penatalaksanaan pada kondisi pasien dengan, gangguan termoregulasi. Tadi ada 2 jenis selimut, yaitu, cooling blanket untuk mengatasi, hipertermia dan, warming blanket ya, atau selimut hangat untuk mengatasi kondisi, hipotermia. Demikian yang bisa Bu Dewi sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat siang dan salam sehat buat kita semua.